Dengan nama iblis dalam hadirat Tuhan kau tidak memiliki kuasa. Engkau sudah tidak berharga di mata Tuhan. Dalam nama Yesus. Salam sejahtera, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pardi Umbai di channel Makanan Rohani Sehat. Ya, cuplikan video yang baru kita tonton tadi itu adalah sebuah pelayanan yang mana di akhir zaman ini pelayanan ini iblis berusaha menghilangkannya. Ya, iblis berusaha membuat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan melupakan pelayanan ini. Ya, bahkan iblis berusaha supaya gereja-gereja melupakan atau mengabaikan pelayanan ini, saudara. Kenapa iblis berusaha seperti itu, saudara? Mau menghilangkan pelayanan ini? Karena pelayanan ini adalah pelayanan yang membongkar tipu daya, ya, membongkar kebohongan, membongkar siasat iblis, ya, yang mau menghancurkan kehidupan manusia, ya, menghancurkan umat Tuhan. Juga pelayanan, sebab pelayanan ini adalah pelayanan yang membebaskan, ya, yang membebaskan jiwa-jiwa, yang melepaskan jiwa-jiwa dari ikatan atau dari belenggu iblis yang mengikat manusia kepada kehendaknya, sehingga manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh iblis. Dan itu bukan hanya orang yang belum percaya atau orang yang tidak Kristen, tetapi orang Kristen pun, ya, oleh berbagai hal, ya, sebab, akibat dan lain sebagainya pun bisa mengalami yang namanya diikat, dibelenggu oleh iblis, ya. Nah, oleh sebab itu iblis itu berusaha supaya pelayanan ini tuh dihilangkan, ya, supaya umat Tuhan itu lupa, supaya umat Tuhan itu lalai, gereja Tuhan mengabaikan pelayanan yang penting ini, padahal ini adalah satu pelayanan yang membebaskan jiwa-jiwa, yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Bahkan kalau kita mau jujur, bisa terjadi di dalam gereja pun ada orang Kristen meskipun masuk ke gereja dan beribadah, tapi sesungguhnya dalam kondisi yang terikat, dalam kondisi yang dijerat oleh iblis. Kalau kita lihat di Injil, di dalam kitab Injil, ya, dalam Alkitab, di dalam tempat ibadah orang Yahudi, di dalam sinagog, Yesus pun mengusir iblis atau melepaskan jiwa-jiwa yang diikat oleh iblis. Akibat jiwa-jiwa yang diikat oleh iblis ini, jiwa-jiwa atau manusia itu tidak mau bertobat meskipun mendengar firman Tuhan. Ya, firmannya lewat saja, tidak dituruti, diabaikan, tidak dianggap firman Tuhan yang sampai. Akibat diikat atau dibelenggu oleh iblis ini,
jiwa-jiwa atau orang-orang itu ya selalu rindu untuk melakukan dosa, melakukan kejahatan sesuai dengan keinginan iblis. Bahkan akibat dibelenggu atau diikat oleh iblis itu, jiwa-jiwa itu sakit-sakitan. Memang ada penyakit atau sakit karena kelemahan tubuh, tapi ada juga akibat diikat atau dibelenggu oleh iblis. Jadi cuplikan video tadi menggambarkan bagaimana ketika ya kami melayani, ya saya melayani dan teman-teman dengan teman-teman, ya orang-orang yang dipersilahkan maju ke depan, yang mau didoakan itu maju. Sehingga orang-orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan atau diikat atau dibelenggu, dijerat oleh iblis, ya. Oleh karena berbagai hal, sebab akibat, ya mungkin ini akan kita jelaskan di video-video berikutnya ya. Secara perlahan lebih detail. Itu tidak tahan ketika di dalam hadirat Tuhan, ya, di mana di situ ada ibadah, ada pujian, ada penyembahan, ya, pengagungan kepada Tuhan. Hadirat Tuhan turun. Hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang diurapi Tuhan itu memerangi, mengusir iblis atau roh jahat atau setan-setan atau kuasa kegelapan itu, sehingga kuasa kegelapan itu tidak tahan. Makanya terjadi berteriak, ya. Dan jiwa-jiwa yang dibelenggu ini mengalami kelepasan, ya, mengalami kelepasan dan mengalami kemerdekaan di dalam hidupnya, karena sudah dilepaskan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Allah, yaitu kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus, ya, oleh kuasa darah Yesus. Nah, saudara, pelayanan ini berusaha dihilangkan oleh iblis. Dengan apa iblis berusaha menghilangkan pelayanan ini? Yang pertama, iblis berusaha menakut-nakuti, mengintimidasi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya atau hamba-hamba Tuhan. Menakut-nakuti. Karena kalau melayani pelayanan pelepasan begitu berbahaya. Karena kalau melayani pelepasan seperti itu bisa ada serangan balik. Saudara, sebenarnya iblis itu sudah dikalahkan oleh darah salib Kristus 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus sudah mengalahkannya. Ya kan? Dan sebenarnya orang percaya, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang berkemenangan itu, ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita ini lebih dari pemenang karena kita itu memerangi musuh yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu iblis, setan-setan, roh-roh jahat itu, ya, kuasa-kuasa kegelapan itu. Tetapi iblis dengan segala kelicikannya berusaha menakut-nakuti, mengintimidasi, menteror anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, supaya tidak mengusir mereka, supaya tidak memerangi mereka, supaya tidak melayani jiwa-jiwa umat, ya, atau jemaat yang terikat oleh kuasa kegelapan. Itu yang pertama. Iblis menakut-nakuti supaya pelayanan tersebut tidak dilakukan, karena iblis mau menghilangkannya. Yang kedua, iblis itu menyerong pengajaran. Ya, pengajaran kebenaran firman Tuhan, ya, pengajaran-pengajaran yang penuh kuasa itu diserong. Ya, iblis itu menyerongkan dengan menyuarakan, wah, itu sudah tidak ada lagi. Ya, Roh Kudus sudah tidak bekerja lagi. Karunia Roh Kudus sudah tidak ada lagi di akhir zaman ini. Lalu kalau ada hamba Tuhan yang melayani dengan kuasa Tuhan seperti itu, dituduh itu sesat, ya, itu dari setan. Itu penyerongan iblis, ya, supaya pelayanan ini terhenti. Tapi sesungguhnya Roh Kudus itu bekerja terus sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang menjemput umatnya, mengangkat umatnya. Roh Kudus terus bekerja, karunia-karunia Roh Kudus terus bekerja melalui kehidupan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberi oleh Tuhan karunia Roh Kudusnya. Tapi iblis berusaha mau menghilangkan, mau menyerong, ya,
dengan mengintimidasi, dengan membohongi bahwa pelayanan itu sudah tidak ada. Ya, digantikan dengan pemikiran-pemikiran sekuler, pendapat-pendapat manusiawi, dengan berbagai macam pengajaran, ya, yang sifatnya meniadakan, menghilangkan, meremehkan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, dengan menuduhnya itu adalah pekerjaan yang dilakukan setan. Mana mungkin setan bisa mampu menghadapi kuasa nama Yesus, kuasa darah Yesus yang diucapkan, yang dilepaskan oleh hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang diurapi. Itu tidak mungkin. Iblis pasti akan hancur. Jiwa-jiwa akan dilepaskan. Sebab itu, mari kita menyadari ini. Hamba-hamba Tuhan semuanya, umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, mari kita sadari bahwa pelayanan dengan kuasa Roh Kudus untuk melepaskan jiwa-jiwa ini betul-betul mau dihilangkan oleh iblis, tetapi mari kita tetap melayani dengan kuasa sungguh-sungguh. Kita memberitahu ya kepada banyak jiwa bahwa kuasa Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Kuasa Roh Kudus masih bekerja, karunia Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang di dalam nama Yesus. Demi untuk kemuliaan Allah Bapa, untuk keselamatan, untuk kelepasan, untuk kemerdekaan jiwa-jiwa. Dan mari lihat video yang berikutnya, yang akan saya putar berikutnya. Dan di video yang berikut, saya akan lebih detail lagi menjelaskan dari video yang kita tonton ini. Ya, sampai berjumpa kembali di Rohani Sehat Channel. Jangan lupa subscribe, karena ada banyak hal-hal penting, pengajaran yang penting, Alkitabiah dan penuh kuasa akan saya bagikan ya melalui channel ini supaya kita mengerti, supaya kita paham, ya, supaya kita hidup dalam kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus. Ya, selamat menonton video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kamu manifest apa? Ya, jangan malu keluarga. Ya Tuhan Yesus, tolong Tuhan, usir dia des. Api